kenapa Jawa selalu diam, dan kenapa orang yang menghina Jawa hampir selalu berakhir dengan nasib yang aneh dan tragis? Coba perhatikan media sosial hari ini. Coba kita buka kolom komentar. Coba kita lihat potongan video, potongan berita, dan potongan konflik kecil. Dan perhatikan satu pola yang terus muncul. Jawa dihina, Jawa direndahkan, Jawa dijadikan bahan ejekan, Jawa disebut hama, Jawa disebut licik, Jawa disebut lemah, Jawa disebut penjajah, Jawa disebut pengkhianat, Jawa disebut ber-IQ rendah setara monyet, dan Jawa dianggap penyebab kemunduran bangsa, dianggap musyrik. Anehnya, ini tidak terjadi sekali dua kali. Ini terjadi masif, terstruktur, dan terus-menerus. Dan yang lebih aneh lagi, orang Jawa hampir tidak pernah membalas, tidak marah, tidak mengamuk. Padahal, kalau mau Jawa punya sejarah untuk membalas, punya kekuatan untuk membalas, dan punya jumlah untuk membalas. Tapi Jawa memilih diam. Dan hari ini panjenengan semua akan tahu kenapa Jawa selalu diam, dan kenapa orang yang menghina Jawa hampir selalu berakhir dengan nasib yang aneh dan tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Jawa sudah dilatih menahan diri sejak zaman paling kuno. Banyak orang mengira peradaban Jawa itu baru muncul di era kerajaan-kerajaan. Salah. Dalam naskah-naskah kuno, dalam simbol, dalam struktur kebudayaan dan cara berpikirnya, Jawa itu jauh lebih tua yang kita kira. Bahkan jejak sistem berpikirnya mirip peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia, hingga Sumeria. Jawa lahir dari satu arus peradaban tua yang sama, peradaban yang paham akan hukum kosmik. Orang Jawa sejak dulu diajarkan satu prinsip: sing sopo nandur bakal ngunduh, siapa yang menanam akan menuai. Oleh karena itu, orang Jawa tidak sibuk membalas. Orang Jawa sibuk membiarkan hukum alam bekerja. Yang kedua, rahasia besar kenapa Jawa selalu jadi target. Jawabannya sederhana tapi pahit. Karena Jawa adalah tulang punggung Nusantara. Dari dulu sampai sekarang, pusat kekuasaan selalu berada di Jawa. Pusat ekonomi selalu di Jawa. Pusat administrasi selalu di Pulau Jawa. Pusat budaya juga di Pulau Jawa. Dan karena itu, siapa yang ingin menguasai Nusantara harus menguasai Jawa. Siapa yang ingin menghancurkan Nusantara harus memecah Jawa dari dalam. Strateginya selalu sama sejak zaman dahulu: adu domba, fitnah, provokasi, pecah belah, buat Jawa dibenci oleh saudaranya sendiri. Yang ketiga, dari zaman Majapahit sampai kolonial, Jawa selalu menahan diri. Majapahit runtuh bukan karena kalah perang. Majapahit runtuh karena perang saudara, perang adu domba. Dan sejak itu, Jawa belajar satu pelajaran mahal: menang perang iku gampang, menang menahan diri iku sing paling angel. Sejak era penjajahan, Jawa dieksploitasi, Jawa diperas, Jawa dijadikan pusat kerja paksa, Jawa dijadikan alat oleh kolonial. Tapi perlawanan Jawa tidak selalu memakai pedang. Banyak yang melawan dengan sabar, dengan bertahan, dengan menjaga api peradaban tetap hidup. Yang keempat,
Filosofi luhur Jawa yang disalahpahami sejak dahulu. Banyak orang luar Jawa mengejek, Jawa itu lemah, Jawa itu pasrah, Jawa itu penakut. Mereka tidak paham satu hal. Sabar dalam filsafat Jawa itu bukan menyerah. Sabar itu menunggu waktu hukum alam bekerja. Orang Jawa tahu, kalau panjenengan membalas kejahatan dengan emosi, panjenengan ikut turun ke level yang sama. Dan orang Jawa lebih percaya wong sing salah bakal ketemu wektune dhewe. Yang kelima, kenapa orang yang menghina Jawa sering berakhir tragis dan aneh? Perhatikan sejarah. Banyak tokoh, banyak kelompok dan banyak penguasa yang menghina Jawa, merendahkan Jawa, mengadu domba suku-suku, menyulut kebencian. Akhir hidupnya jarang yang tenang. Ada yang jatuh dari kekuasaan secara memalukan, dihianati oleh orangnya sendiri, hancur keluarganya, rusak reputasinya, atau hidupnya tidak pernah damai. Bukan karena diserang Jawa, tapi karena melawan keseimbangan alam. Yang keenam, Jawa itu bukan sekedar suku. Jawa itu sistem penjaga keseimbangan. Ini yang tidak banyak orang mengerti. Jawa itu bukan cuma etnis, Jawa itu sistem, Jawa itu filosofi, Jawa itu penyangga. Tugasnya dari dulu menjaga agar Nusantara tidak meledak dari konflik internal. Makanya orang Jawa sering mengalah, sering diam, sering menahan diri, bukan karena lemah, tapi karena tahu kalau Jawa ikut marah, Nusantara bisa terbakar. Yang ketujuh, kenapa zaman sekarang penghinaan suku makin masif? Karena kita masuk zaman perang persepsi. Tidak perlu perang senjata, cukup adu suku, adu agama, adu identitas, dan adu kebencian. Kalau Nusantara pecah, yang untung siapa? Bukan rakyat. Yang kedelapan, sebuah pesan keras dari filosofi Jawa. Dalam naskah Jawa kuno ada pesan, sopo sing ngrusak tatanan bakal dirusak dening tatanan. Siapa yang merusak tatanan akan dihancurkan sendiri oleh tatanan itu. Dan hari ini banyak orang tidak sadar, mereka sedang menggali lubang karma mereka sendiri. Yang kesembilan, Jawa tidak pernah marah, tapi jangan meremehkan Jawa. Ingat satu hal, orang yang paling sabar biasanya paling mengerikan kalau keseimbangan benar-benar runtuh. Tapi sampai hari ini, Jawa masih memilih menahan, masih memilih menjaga, masih memilih diam. Kalau panjenengan ingin Nusantara tetap utuh, berhenti menghina, berhenti mengadu domba suku dan etnis, berhenti memainkan api identitas, karena yang kamu lawan bukan sekedar Jawa, tapi hukum sebab akibat, dan hukum itu tidak pernah salah alamat. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.